Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Oke, di video kali ini aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jadi di video kali ini aku mau berbagi mengenai bagaimana sih rezeki kita itu bisa mengalir dan melimpah secara deras lah. Hari ini aku mau share ke kalian beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika ingin rezeki kalian itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah sholat duha. Nah, jadi di sini buat kalian yang ingin rezekinya mengalir deras itu sholat duha, yaitu sholat yang dilakukan di waktu-waktu sekitar jam 8, bisa juga sekitar jam 7 nyampe jam 11-an sebelum masuk waktu duhur intinya. Nah, jika kita sekarang itu sudah melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, bisa juga kita menambahnya menjadi 4 rakaat seperti itu. Nah, kenapa sholat duha? Karena sholat duha itu banyak sekali fadilahnya. Salah satunya itu memperlancar rezeki kita seperti itu. Nah, setelah sholat duha, apa yang kita lakukan yaitu membaca surat Al-Waqiah, dimana sudah kita ketahui bahwasanya surat Al-Waqiah itu juga bisa mendatangkan rezeki. Kemudian yang kedua itu adalah sholat tahajud, yaitu sholat di sepertiga malam. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat tahajud? Yang pertama itu khusyuk. Ya, benar, di setiap sholat kita diharuskan atau dituntut untuk khusyuk. Yang kedua, kita itu muhasabah diri atau bisa merenungkan perbuatan kita yang telah kita lakukan sehari-hari, atau perbuatan-perbuatan yang telah kita perbuat di hari itu. Apa yang baik itu menurut kita, perilaku itu baik, maka harus ditingkatkan. Tapi ketika menurut kita perbuatan tersebut itu buruk atau jauh dari kata baik, ya sebaiknya ditinggalkan. Dan selain itu kita juga harus meminta pertolongan kepada Allah, meminta segala sesuatu termasuk rezeki itu kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha memberi, seperti itu. Yang ketiga itu Al-Quran lah. Siapa sih yang tidak mengenal salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita, bisa menjadi sumber ketentraman hati kita. Terus yang kedua bisa menjadi sumber rezeki kita, bisa jadi loh. Dan kita bisa mempelajari Al-Quran dan kita mengajarkannya, kemudian Allah datangkan rezeki kepada kita, seperti itu. Kemudian ada lagi misal dari Al-Quran, kita bisa mengobati lah. Siapa di sini yang memiliki perasaan penyakit hati, misal iri, dengki, terus sifat sombong. Jadi ketika kita memiliki sifat-sifat tersebut, sebaiknya kita obati dengan terus-menerus membaca Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada zikir, di mana setelah sholat kita itu membaca zikir. Misal kalau untuk melancarkan rezeki kita itu bisa mengamalkan yang namanya Asmaul Husna yang bernama
Ya Wahab itu artinya yang maha memberi. Bisa itu dibaca sebanyak 40.000 kali selama 7 hari. Tapi ketika dalam 7 hari itu tidak ada perubahan yang berarti, maka dari itu bisa kita tambah menjadi mungkin 14 hari atau bisa juga selama 40 hari. Terus yang selanjutnya adalah sholat berjamaah. Nah, di sini sholat berjamaah itu dianjurkan untuk laki-laki, tapi untuk perempuan juga dianjurkan, tapi lebih dianjurkan ke laki-laki. Seperti itu karena pada dasarnya ketika kita sudah memiliki suami, maka ya suami kita itu imam kita, tapi alangkah baiknya jika suami istri itu pergi ke masjid bersama-sama. Seperti itu. Yang keenam itu ada silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim, di antara kedua itu intinya menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai memutus tali persaudaraan kepada teman kita, kepada guru-guru kita khususnya yang telah mendidik kita. Seperti itu, jangan sampai putus silaturahim. Nah, seperti itu. Terus yang ketujuh itu ada yang namanya itu sedekah. Ya, mungkin ketika rezeki kita itu seret, itu mungkin karena kita tidak menyedekahkan sebagian uang kita. Nah, bisa jadi seperti itu. Kenapa rezeki kita seret? Bisa jadi kita belum melunasi hutang kita, atau hutang itu kewajiban. Ketika kita belum melakukan suatu kewajiban kita, maka kita tidak akan menerima hak kita. Nah, seperti itu. Karena aku pernah baca bahwasanya rezekimu itu cerminan dari bagaimana engkau membayar hutangmu. Jadi ketika kita memiliki hutang, ya segera kita bayar, apalagi hutang kepada manusia. Ya misal kita hutang puasa karena kita itu sedang mengandung atau melahirkan, itu bisa kita ganti dengan yang lain. Sedangkan ketika kita hutang kepada sesama manusia, kita juga harus melunasinya. Jangan sampai kita menunda-nunda, apalagi sampai lupa. Seperti itu. Jadi buat kalian yang masih memiliki kewajiban, yuk kita sama-sama belajar untuk memberikan hak orang lain terlebih dahulu, kemudian baru kita itu mendapatkan hak kita. Seperti itu. Kemudian yang nomor 8 itu sholat 5 waktu. Nah, iya pasti kita itu melaksanakan sholat 5 waktu sebagai seorang muslim. Nah, alangkah baiknya dilakukan di awal waktu. Karena apa? Karena ketika kita menunda-nunda sholat, terkadang kita menjadi lupa. Misal kita sedang menonton TV, terus kemudian dengar azan, dan kita nanti aja. Karena menunda-nunda itu memang perilaku yang emang tidak baik. Jadi ya kalau misal kita mendengar azan itu kan panggilan dari Allah, seruan Allah gitu loh. Masa ya kita masih mau menunda-nunda? Ya sebisa mungkin ketika azan berkumandang kita bergegas untuk mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Seperti itu. Terus amal yang selanjutnya itu kita harus bertawakal kepada Allah, berserah diri. Tapi jangan sampai kita itu hanya bertawakal saja, akan tetapi kita juga harus
harus berusaha atau yang namanya ikhtiar. Karena ya jangan langsung berserah, ya terserah Allah mau kasih berapa, tapi kitanya itu tidak mau usaha, itu percuma saja. Apalagi kita sebagai manusia itu harus bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena jika kita bergantung kepada selain Allah, itu kita itu bakal kecewa. Nah, jangan sampai kita itu berharap kepada manusia. Bahkan ketika kita itu berharap kepada manusia, kita hanya akan dapat kecewa. Tapi jika kita berharap kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu belum diberikan kepada kita, mungkin itu bukanlah sesuatu yang baik. Jadi ya kita harus berusaha dan berprasangka baik kepada Allah. Dan yang terakhir, kita harus meminta rezeki kepada Allah itu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang sepenuh hati lah, istilahnya seperti itu. Nah, berarti itu ada 10 ya amalannya. Mari kita sama-sama belajar untuk menerapkannya. Selain itu ada juga amalan surat yang bisa kita baca jika kita ingin dilancarkan rezekinya. Yang pertama itu ada surat Yasin, bisa kita baca setelah sholat fardu, atau bisa juga kita baca setelah sholat maghrib, nah itu, atau malam Jumat, atau di hari Kamis malam, seperti itu. Yang kedua itu ada surat Al-Waqiah, dibaca setelah sholat duha. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada surat Ar-Rahman yang bisa kita baca setelah melakukan sholat asar. Yang terakhir itu ada surah, dan yang terakhir itu ada surah Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur karena banyak sekali fadilahnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian video dari aku. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.